semua, welcome back to my YouTube channel Hello Dina. Thanks banget udah klik video ini. Gimana kabar teman-teman? Semoga semuanya selalu sehat ya. Hari ini aku akan membahas alur cerita film dari Yara yang aku tonton di Netflix. Dan film ini tuh diangkat dari kisah nyata. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang jaksa bernama Jaksa Ruggery yang ingin memecahkan kasus hilangnya seorang gadis berusia 13 tahun yang bernama Yara Gambirasio, di mana ternyata dia ini adalah salah satu kasus penghilangan nyawa. Tapi sebelum aku lanjut ke ceritanya, jangan lupa di like, subscribe, dan komen, dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan saat aku upload video, dan agar aku lebih semangat lagi nih buat video-video yang lain di konten YouTube aku. Pada tanggal 26 Februari tahun 2011, ada seorang laki-laki yang sedang menerbangkan pesawat remote-nya di sebuah lapangan. Dan pesawatnya itu tiba-tiba aja jatuh dan rusak. Saat dia mengambil puing-puing pesawatnya itu, secara tidak sengaja dia menemukan sesosok jasad seorang gadis muda yang masih berpakaian seragam lengkap dalam kondisi tidak bernyawa dan sangat buruk. Singkat cerita, jasad itu bernama Yara Gambirasio berusia 13 tahun yang dilaporkan orang tuanya menghilang 3 bulan yang lalu sepulang dari ekstrakurikuler di sekolahnya. Dan wanita ini adalah Jaksa Ruggery, di mana Jaksa Ruggery ini adalah jaksa yang menangani kasus hilangnya Yara Gambirasio. Dia sedang menelpon orang tua Yara untuk mengabarkan bahwa anaknya sudah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Dan cerita pun flashback ke 3 bulan sebelumnya. Yara ini adalah gadis yang aktif dan dia itu menyukai tari, jadi dia ikut les tari. Waktu dia mengikuti les tari, tiba-tiba aja radionya rusak dan dia bilang ke gurunya kalau dia akan meminjamkan radio milik ayahnya untuk dipakai sementara selama latihan. Sesampainya Yara di rumah, dia mengambil radio milik ayahnya dan mengantarkan lagi ke gimnasium sekolah tempat dia latihan menari. Jaraknya nggak begitu jauh, hanya 700 meter aja. Dan pada saat Yara sampai ke gimnasium sekolahnya, dia bertemu dengan teman-temannya dari klub tari yang lain. Pada saat itu Yara hanya memberikan radionya saja dan dia langsung bergegas pulang. Ini menurut teman-temannya yang ada di gimnasium. Dan scene selanjutnya memperlihatkan Yara ini pulang dari gimnasium menuju rumahnya. Dia berjalan sendirian di kegelapan malam di saat musim salju dan ada truk putih yang mengikuti dia. Dan sejak saat itu Yara menghilang. Scene pun berlanjut ke mamanya Yara yang sedang berusaha menghubungi HP Yara tapi nggak bisa. Dan karena dia cemas, bukan kebiasaan Yara untuk pulang telat, dia langsung menuju ke gimnasium sekolah. Setelah dia sampai di sana, orang-orang di gimnasium sekolah berkata kalau Yara itu udah pergi dari tadi. Dan setelah beberapa jam ditunggu tidak ada kabar dari Yara, akhirnya orang tua Yara melaporkan kasus kehilangan anak ke kepolisian. Penyelidikan pun dimulai dan pada saat itu kasus hilangnya Yara ini merupakan salah satu kasus yang sangat menyita perhatian publik. Pencarian pertama dilakukan dengan bantuan anjing pelacak dan anjing-anjing itu mengarah ke sebuah bangunan konstruksi yang belum jadi, tepatnya ke ruang ganti para pekerjanya. Walaupun pada saat itu tidak ditemukan bukti yang menyudutkan seseorang, setidaknya Jaksa Ruggery menemukan satu clue bahwa ada hubungan antara hilangnya Yara dengan tempat itu atau hilangnya Yara dengan para pekerja yang bekerja di situ. 2 bulan berlalu sejak hilangnya Yara, tapi masih belum ada perkembangan yang berarti. Dan pada saat itu ketegangan publik terus meningkat di kota tempat Yara tinggal. Banyak juga masyarakat yang pada saat itu membantu proses pencariannya, tapi lagi-lagi juga tidak ditemukan bukti apapun yang mengarah di mana keberadaan Yara. Dan pada saat itu Yara hilang bagai ditelan bumi. Tak lama kemudian Jaksa Ruggery mendapat kabar dari tim penyadapan kalau ada salah satu pekerja di bangunan konstruksi itu yang mereka curigai. Pekerja ini bernama Fikri Muhammad, dia itu laki-laki yang berasal dari Maroko. Pihak penyadapan mencurigai dia dikarenakan dia berbicara dengan seseorang di telepon dalam bahasa Maroko yang setelah diterjemahkan itu bunyinya, "Semoga Tuhan memaafkan aku tidak menghabisi nyawanya." Dan karena kalimat inilah Jaksa Ruggery langsung memerintahkan polisi untuk menangkap Fikri. Fikri pun ditangkap dan diinterogasi, tapi setelah diinterogasi ternyata ada kesalahan penerjemahan sehingga Fikri ini dibebaskan. Namun pemberitaan ditangkapnya Fikri sebagai salah satu tersangka atas hilangnya Yara sudah terlanjur menyebar ke publik, dan hal ini menjadi aib yang memalukan bagi kepolisian dan Jaksa Ruggery.
Singkat cerita, beberapa hari setelah kejadian itu, jaksa Ruggieri menerima telepon bahwa ditemukan jenazah di lapangan dan ternyata itu adalah Yara. Kondisi jasad Yara pada saat itu tuh amat sangat mengerikan dengan banyak luka karena kekerasan di tubuhnya. Tetapi pemeriksaan tim ahli menyatakan bahwa Yara ini meninggal bukan dikarenakan kekerasan di tubuhnya, melainkan karena hipotermia. Mengingat pada saat itu salju turun amat sangat lebat. Dan status pencarian anak hilang pun sejak saat itu berubah menjadi pencarian siapa tersangka yang tega menghabisi nyawa Yara. Hasil pemeriksaan di jasad Yara ditemukan adanya bercak darah di celana legging bagian luar. Dan setelah di DNA dipastikan bahwa kemungkinan tersangka ini adalah pria, orang Eropa dengan ciri-ciri 94% warna matanya adalah biru. Dan karena belum tahu siapa pemilik DNA ini, maka DNA ini diberi nama tak dikenal satu. Jaksa Ruggieri mengajukan proposal untuk melakukan tes DNA massal di sekitar wilayah yang berhubungan dengan Yara, di mana tentu saja hal ini membutuhkan waktu yang sangat lama dan biaya yang amat sangat tinggi. Tetapi karena kegigihan jaksa Ruggieri, maka permohonannya itu pun dikabulkan. Setahun kemudian, semua sampel DNA sudah dicocokkan dengan DNA tak dikenal satu. Dan ada satu orang pria yang memiliki DNA kecocokannya itu 50%, di mana artinya pria ini mempunyai hubungan darah langsung dengan tak dikenal satu. Pria ini tuh bernama Guerinoni dan dia ini mempunyai 3 orang saudara kandung, dimana setelah pengecekan sampel DNA kepada 3 saudara kandungnya, hasil DNA-nya tetap saja tidak menunjukkan kecocokan 100%. Sehingga Rutger dan peneliti menyimpulkan bisa saja ayah dari Guerinoni ini mempunyai anak dari perempuan lain. Sehingga langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh jaksa Ruggieri adalah mendapatkan DNA dari ayah Guerinoni, di mana ayah Guerinoni itu sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Jaksa Ruggieri menemui ibu dari Guerinoni. Dia menceritakan semuanya, dan setelah itu dia memohon izin untuk mengambil sampel DNA dari barang-barang milik suaminya. Beberapa minggu kemudian, hasil dari tes DNA itu keluar, dan ya benar, ternyata hasilnya 100% identik antara tak dikenal satu dengan DNA dari ayah Guerinoni, tapi dari ibu yang berbeda. Jadi sekarang tugas dari jaksa Ruggieri ini harus mencari siapa ibu dari tak dikenal satu atau wanita simpanan dari ayahnya Pak Guerinoni tadi. Satu-satunya cara untuk mengetahui siapa ibu dari tak dikenal satu adalah melalui tes DNA lagi. Dan jaksa Ruggieri mengajukan proposal kedua kalinya untuk melakukan tes DNA massal kepada seluruh wanita yang berada di tempat-tempat yang berhubungan dengan Yara dan tempat-tempat yang berhubungan dengan ayah dari Guerinoni. Sayangnya proposal ini tidak disetujui oleh atasan. Senator, Dewan Hakim, Wali Kota, dan Jaksa Wilayah semuanya tidak menyetujui proposal ini dengan berbagai alasan. Dan mereka juga meminta jaksa Ruggieri untuk mengundurkan diri karena diduga dia telah merekayasa investigasi untuk kepentingannya sendiri. Nah, saat jaksa Ruggieri ini mulai mengepak barang-barangnya untuk mengajukan pengunduran diri, temannya ini memberi semangat agar Ruggieri tetap berada di mejanya. Dia memberikan masukan kepada Ruggieri agar tidak mengundurkan diri dan biar dipecat aja sama atasannya. Selama dia tidak dipecat, dia bisa meneruskan kasus itu dan meneliti kasus itu lebih dalam. Setelah dipikir-pikir, Ruggieri pun akhirnya menyetujui saran dari temannya itu, dan dia tidak jadi mengundurkan diri. Beberapa waktu setelah itu, Kepala Departemen Laboratorium menemui jaksa Ruggieri dan memberikan penemuan baru hasil riset dari anak didiknya. Jadi anak didiknya ini amat sangat peduli dengan kasus Yara dan dia terus meneliti keterkaitan antara DNA itu. Dan dia menemukan bahwa DNA dari tak dikenal satu memiliki alel yang sama persis dengan ibu kandungnya. Dan Kepala Departemen Laboratorium ini menyarankan untuk menggunakan sampel yang lalu-lalu aja yang udah dikumpulin untuk mencari siapa ibu dari tak dikenal satu. Nah, singkat cerita, ibu dari tak dikenal satu ini udah diketahui, namanya Aster, dan dia itu mempunyai 3 orang anak, dan salah satu anaknya itu bernama Bosetti, di mana Bosetti ini memiliki ciri-ciri yang sama persis dengan tak dikenal satu. Dia pria, keturunan Indo-Eropa, mempunyai mata berwarna biru, dan dia itu ternyata bekerja di bangunan konstruksi yang didatangi anjing-anjing pelacak tadi, guys.
Setelah mengetahui hal ini, jaksa Ruggieri langsung mengerahkan semua staf-stafnya untuk segera bertindak. Dan setelah ditrack lokasi HP Bossetti pada saat Yara menghilang, ternyata benar dia berada di sekitar gimnasium di hari yang sama dan di jam yang sama dengan Yara. Berdasarkan fakta-fakta ini, siapa tersangka yang tega menghabisi nyawa Yara, semuanya mengerucut ke Bossetti. Pada suatu hari saat Bossetti ini mengendarai mobil, tiba-tiba polisi menghentikan mobilnya untuk tes alkohol. Padahal sebenarnya polisi-polisi ini ingin mendapatkan sampel air liurnya Bossetti untuk dilakukan tes DNA agar bisa dicocokkan apakah DNA dari Bossetti ini sama atau identik dengan DNA dari tak dikenal satu. Dan setelah dites, ternyata memang benar Bossetti ini tuh ya tak dikenal satu itu, sama orangnya. Jadi Bossetti adalah orang yang menghabisi nyawa Yara. Setelah mengetahui hal ini, surat penangkapan pun langsung dibuat dan polisi langsung menggerebek Bossetti di tempat kerjanya, yaitu di konstruksi bangunan tadi. Selama pengadilan berlangsung, Bossetti tetap tidak mengakui itu perbuatannya. Dia terus menyangkal, walaupun semua bukti memang sudah tertuju kepadanya. Dan pada tanggal 1 Juli 2016, Bossetti dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sekian guys alur cerita dari film yang berjudul Yara yang kalian bisa tonton di Netflix, atau kalian gak usah nonton karena udah paham dengan apa yang aku ceritain hari ini. Dan film ini tuh diangkat dari kisah nyata. Gimana menurut kalian guys? Kalian suka nggak sama filmnya? Dan menurut kalian gimana perjuangan jaksa Ruggieri ini? Memang dia aku akuin gigih banget, pantang menyerah, dan emang patut diacungi jempol sih. Oke, kalau kalian suka sama videonya, please like, comment, dan subscribe. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar aku lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya. See you on the next video. Bye!